Oke, kali ini kita mau coba integrate Blender dengan Godot. Nah, kenapa diintegrate? Karena paling gampang buat nge-import 3D model atau transfer 3D model ke Godot ketimbang kita ekspor manual. Nah, langsung aja deh. Kita mau bikin environment hutan ceritanya. Hutan dan tanah. Oke, nih saya udah nyiapin macem-macem nih. Ini namanya tekstur. Nah, ini nanti buat dimasukin ke Godot. Ini kalian juga nanti bisa download langsung di kolom deskripsi. Nah, langsung aja deh. Kita nih buka Godotnya nih. Nah, kita mau pakai eh sandbox FPS kemarin yang kita buat. Nah, kira ya, kita ke ini kita klik kanan nih. Coba kita duplikat. Nah, duplikat kita ganti. Ceritanya mau horor ya kan? Hutan angker. Oke, let's go. Eh, ang, ang, iyalah itu angker. Oke, kita enter. Sah, ini yang kemarin nih. Pet pet pet. Nah, kalau Godotnya udah kebuka, nih kita cek dulu nih. Godotnya udah integrate Blender apa belum? Nah, caranya kita langsung ke menu editor terus editor setting. Kita searching kata kunci Blender, Blender. Nah, di file system import. Nah, ini kalau saya udah kehubung. Nah, misal kalau kosong begini, nah klik aja nih icon open file. Nah, cari di sini petnya cari mana Godot Blender. Ntar di mana ya? Kalau saya ada di mohon kita cari Blender. Nah, nih sampai ketemu blender.x executable filenya sampai ketemu kita insert. Nah, kita pilih. Terus ada prompt suruh save and restart. Ini klik aja. Nah, kita udah restart, kita cek lagi nih di project setting. Kita ke menu project terus project setting tadi tuh. Terus kita cari Blender. Nah, di file system terus ada import. Nah, ini Blender terus enabled nih. Nah, kalau ini ada promptnya lagi, kita save and restart lagi. Oke. Nah, ini pokoknya ini udah integrate nah pokoknya nih. Sekarang tinggal masukin file blendnya ke Godot. Nah, coba kita buka blendernya dulu nih. Blender. Nah, sah. Blender kebuka. Kita pakai default scene aja nih. Kita save dulu nah. Nah, misal kita save di folder mana aja lah. Yang penting ketemu. Kita kasih nama nih. Ah, eh, eh, apa ya? Aset aja aset. Aset pakai S, assets. Oke, kita save Blender file. Nah, kita cari, oke, kita buka file mana? Kita buka file folder. Nah, ini dia ketemu nih. Tadi saya simpen di folder download. Temu assets.blend nih. Tinggal aja nih masukin ke Godot set.
tunggu tuh, dia lagi import. Nah, tuh tadi tuh. Nih, biar rapi, kita bikin folder baru aja nih. Folder baru kita namain Blender. Oke. Nah, yang tadi tuh assets.blend-nya kita pindahin ke folder Blender. Oke. Oh iya, jangan lupa sama tekstur ini nih. Nah, ini kalau udah download terus diekstrak, tinggal di kopas aja. Kopas atau drag and drop ke folder Blender tadi. Set. Nah, ini udah penting dia jadi satu folder. Kenapa? Biar nggak tekstur missing. Apa ya bilangnya? eh Biar nggak ribet lah. Ntar ya perlu, ntar malah debugnya susah apa gitu. Kayaknya harus satu folder. Oke, lanjut. Karena ini udah nggak ada, kita close aja nggak apa-apa nih. Kita close si blendernya. Kita open lagi nih di Godot. Kita klik kanan nih, assets.blend. Kita open in external program. Nah, itu klik kanan, cari open in external program. Nah, kita klik. Nah, nih. Pokoknya kalau setupnya bener, langsung dia buka Blender nih. Nah, karena kita mau bikin eh horor-hororan, coba nih paling kepikirannya tuh bikin center pohon sama batu dulu kali ya. Coba eh pohon center sama tanah dulu deh yang penting ya. Oke, nih coba kita delete aja dulu ya. Delete. Nah, kosong. Ini otomatis nih. Dia auto save ke Godot nih, biasanya ada. Nah, nih. Nah, coba kita juga Godotnya juga dikosongin. Kita mau duplikat scene sandbox. Nah, nih kita klik kanan sandbox scene, duplikat nih, atau enggak pencet Ctrl D bisa tuh. Duplikat. Kita ini apa ya? Jadi main scene. Nanti kita mau jadiin main scene. Nah, nih kita klik dua kali. Nah, ini dia nih. Sama biar praktis. Nah, nih si player kita buat scene juga nih. Klik kanan, klik kanan. Kita cari save branch as scene. Nah, ini klik. Nah, ini kita kasih main player. Nah, sah. Biar nanti dia itu bisa dipakai di mana-mana. Misal nih kita hapus nih di sandbox. Nah, kita jadi kayak pakai preset aja. Nah, di mana ya? Hilang tuh. Main player nih dia. Set, tinggal drag and drop ke node. Sah, tuh. Kalau di play lagi, nah aman. Jadi biar dia jadi satu kesatuan di antar scene gitu. Kalau kita ada chance di salah satu properti di inspector, kita ganti biar dia keganti semua. Oke, kita balik lagi ke main scene. Di sandbox kita close aja. Terus platform sama ground kita habisin aja. Sah. Set. Nah, kita habisin aja nih. Sama sun juga deh. Soalnya nanti kita mau setup feelingnya kayak gimana. Oke, siap. Nah, sisain player aja nih. Oke. Sandbox kita rename jadi main world.
Atau mungkin jadi mention aja, mention. Mention. Oke, kita save. Save. Nah, coba ya. Kita mau tambahin ground lewat Blender. Nah, coba ya. Kita ke Blender nih. Kita tambahin plane. Shortcutnya Shift A, ya left shift, terus plus A, pencetnya barengan. Keluar tuh pilihan. Kita mau tambahin plane aja lah. Plane. Terus kita scale nih. Scale-nya itu pencet S. Biar gampang, pencet S. Kita tarik set sampai lebar banget. Segini coba. Kita Ctrl S. Nah, ini kita save. Ctrl S buat save. Nah, nih kita balik ke Godot sampai ada prompt tadi tuh loading. Nah, kita cek nih. Mana tadi? Asset.blend. Nah, ini bisa kalau kita drag, wih, yang plan kita tadi kita buat di Blender, wih, kaget. Langsung aja taruh deh. Langsung ada. Nah, bisa langsung drag and drop. Tapi kita kali ini mau kita kumpulin nih aset-asetnya di sim. Nah, nanti kok kita kopas nih langsung dari sim aset ini nih. Ini kita buka dulu nih. Ada logo open editor nih, logo scene kayak gini nih. Kita open dulu, terus open anyway. Kita pilih open anyway. Nah, ini. Terus kita balik lagi ke main scene yang kita drop tadi. Dihapus saja. Nah, nanti saya mau tekniknya kayak cuman di kopas aja. Jadi select 3D-nya nih. Nah, Ctrl C langsung sah. Nah, ini dia nih. Langsung dia akurat. Nah, gitu. Biar akurat aja lah. Nah, kalau dari Blender biasanya kagak ada tuh namanya collision. Dia nembus nih, nembus. Lupa. Kita playnya yang sebelah sini nih, run current scene. Atau enggak pencet F6 ya. Nih. Wow, iya tuh. Gosong. Oh, kita salah ngopas plannya. Aturan di mention kita drag drag lagi aja ya. Nah, coba. Aduh, salah lagi. F6 guys. Nah, tuh tembus tuh. Nah, caranya si plan tadi, mana si plan tadi, kita klik nih. Terus kita cari namanya menunya, menu mesh nih di atas. Terus sampai mesh. Nah, ini mesh. Terus ada nih create collision shape. Nah, kita bisa misal kalau shape-nya ini ya apa? Simple ya. Paling kalau simple pakai try mesh aja deh. Nah, tuh udah ada ininya tuh collision. Nih, collision shape. Ini harusnya di apa ya? Dijadiin notes ini. Coba ya, di main scene kita klik kanan atau Ctrl A, jangan lupa diklik dulu. Terus cari namanya static body. Nah, collision sama plane-nya tadi di drag aja nih ke dalam static body. Nah, semuanya jadi aman. Nah, kita play aja nih lagi nih. Pencet F6 ya. Nah, tuh. Sekarang model dari walaupun gelap ya, udah tapi kelihatan. Nah, model dari Blender
udah terintegrate nih. Caranya ya kurang lebih kayak gitu. Nih, kita tambahin lighting lah biar keterang lah ya. Klik main scene, kita tambahin lighting dengan Ctrl A, cari directional aja. Oke, ke atasin, rotate dikit, bikin terang. Coba kita tes. Aduh, salah lagi. Nah, F6. Nah, cukup aja kayak gini. Nah, jangan lupa di save. Nih, kurang ke atas nih, ganggu. Oke, coba ganggu ya. Horror, horror biar mencekam jangan pakai pistol. Nih pistolnya ganti center. Oh iya, tadi tuh dari main scene kita klik ini nih, open end editor lagi nih. Soalnya dia udah dijadiin, bilangnya apa ya? Prefab lah kalau di Unity namanya tuh. Dia jadi bisa buat di apply di mana-mana. Dia jadi satu kesatuan. Kita ganti namanya jadi center. Center set set. Tak hapus dalamnya. Nah, nah, nanti center ini mau diganti model dari si scene ini nih, scene blender. Oke, coba ya. Ini kita hide dulu lah. Nih ada gambar mata nih. Ini kita hide bisa. Atau pencet H aja. Nah, cukup. Terus kita mau tambahin tadi apa? Enter. Nah, Shift A shortcut buat nambahin mesh. Kita kasih silinder. Nah, jangan lupa center agak kecil. Nah, kita kecilin di scale ya. Pencet S. Coba ulang S. Terus kecilin nih ke tengah, kita dorong cukupnya lah. Nah, kita scale lagi. Nah, tapi kali ini kita kunci nih, lurus ke atas. Nah, center, jangan panjang-panjang, aneh. Center. Nah, kita mau bikin buat tempat lampunya. Caranya biar praktis kita ke edit mode. Pencet tab aja atau nggak di pojok sini nih. Tapi pencet tab aja sampai dia ganti dari object mode ke edit mode. Nah, singkat cerita kita dikasih 3 pilihan nih. Kita bisa pilih, ini namanya vertices ya, titik sudut vertex. Nah, terus yang pilihan kedua nih, sampai samping ada tulisan edit mode tuh ada 3 pilihan dah pokoknya. Dari pilihan kedua itu eh, garis garis penghubung. Nah, ketiga itu permukaan. Nah, kita tuh mau modif permukaannya aja. Nah, kita select nih permukaannya. Terus kita cara nariknya gimana? Ada namanya extrusion. Kita pencet E atau enggak nih ada namanya extrude region. Nih, di samping nih. Kita shortcutnya aja ya, pencet E. Pencet E, kita tarik ke atas. Sah. Nah, ini kita scale, kita tarik, pencet S, kita scale. Terus kita extrude extrude lagi. Kita dorong, set, kita tarik. Nah, jadi tuh center. Set. Nah, kita save, coba kita lihat di Godot. Coba kita alt tab ke Godot. Nah, kalau ada from gini, klik aja nih reload from this. Nah, ini ada nih. Nih, kadang ganggu ya. Nah, ini dia nih. Loh, kok nggak ada warnanya? Karena belum diwarnain. Kita belum ditambahin material. Coba kita tambahin material nih. Ke
Di Blender tuh ada namanya tabnya tuh namanya shading. Nah, ini dia nih, klik aja sih shading. Nah, ini ada jendela material. Ya udah langsung aja ya. Kita warnain nih. Kita mau gayanya besi-besi gitu. Ini coba metalik. Nah, nih, kebesi-besiannya kita naikin. Terus ada roughness-nya kita turunin nih. Biar mengkilap dikit. Nah, kalau udah mengkilap tuh, mengkilap. Nah, biar kayak besi banget apa ya? Oh, ditambahin gambar yang tadi nih. Tekstur ini nih. Ya kan? Ya ada nih. Tekstur karat namanya nih. Caranya di material kita tambahin aja nih. Shift A. Shift A tam- kita tambah, kita cari nih. Namanya image texture. Nah, nih. Image texture. Nah, nih color kita klik nih. Kita hold sampai ke base color, kita hubungin. Nah, tuh berubah warna kan. Hitam, gosong dia. Nah, kalau udah kehubung gini, kita open image nih, kita insert image. Dari mana? Image-nya tuh Steel Rush tuh namanya. Salah. Nah, Steel Rush. Mantep. Oke lah, anggap aja kayak gini lah. Terus jangan lupa kita save. Kita save, kita cek, reload from disk. Nah, nih, set. Ini langsung aja nih. Oh iya, ini jelek banget ya ininya, penamaannya. Coba kita balik lagi ke Blender, kita ganti nama nih. Silindernya kita klik, klik klik dua kali ya, double klik ya, buat rename jadi center aja. Nah, di save nih. Nah, auto update tuh center. Nah, ini kita klik, terus kita kopas ke main player. Coba nih, ke center ini nih. Kita klik set. Nah, tuh dia tuh. Oh, lama gede banget. Nih, ke transform nih. Ke inspector transform, kita kecilin dulu ya. Set. Jangan lupa di rotate biar ini ya ngepas-ngepasin lah. Set. Coba kita lihat di kamera. Jelek, kurang-kurang kurang ke atas. Intip lagi. Kurang ke bawah ya. Coba. Idih, mantep. Coba mundurin lagi deh. Majuin deh, majuin. Ke tengah tapi. Oh, terlalu pinggir. Terlalu ke tengah. Coba ya. Harusnya sih, ya kurang lebih kayak gini lah. Nah, coba kita play main scene-nya ya. Pencet F6. Tuh. Mantap. Udah kayak serasa game horror. Tapi kayak kurang di rotate ke atas. Kita balik lagi ke main player. Rotate ke atas dikit. Nah, kita coba pencet F6. Nah, ini dia nih. Mantap. Kita save, jangan lupa. Ini baru jadi nih center. Kita mau buat tanahnya. Mana? Kita ke sini aja nih. Kita ke layout lagi. Tab layout. Ini center kita hide nih, pencet H. Nah, kita cari eh atau enggak kita tambah deh. Coba kita tambah Shift A. Kita pakai, kita belajar pakai plan ya. Nah,
kita pakai plan kontrol ntar, plan dulu. Nah, astaga. Ini kita scale sampai gede-gede banget. Gede, set, set. Nah, seginilah nih. Kita namain, jangan lupa, kita namain ground. Ground. Kita save dulu. Coba kita lihat ukurannya di mana, di aset tadi tuh. Gede banget gak? Kurang lebar sebenarnya nih. Coba gede lagi. Set, kita scale lagi, pencet S supaya gede banget. Mana ya, segini lah. Nah ini, nanti kalau kurang pas digodot aja, kita atur. Coba kita jadiin dulu nih. Nah, biar bikin gunungnya gimana nih? Nah, ada dua cara sih, tapi paling gampang kita pakai edit mode aja. Teknik basic, basic. Oke nih. Tapi nggak bisa nih. Wah, kalau diangkat dia apa? Kayak aneh gitu bentukannya. Coba kita undo. Nah, kita mau yang namanya subdivision. Nah, kita balik lagi nih ke object mode. Pokoknya kita switch mode ke object mode. Kita klik kanan di plan-nya. Coba cari. Oh, nggak ada. Ternyata di edit mode. Coba ada nggak? Oh iya, ada. Kita ke edit mode, pencet A. Nah, buat kita nge-select plan-nya. Terus klik kanan subdivide namanya. Subdivide. Nah, ini nih. Nah, muncul menu di bawah nih. Nah, kita modif number of cut-nya nih. Karena ini buat tanah, mau dibikin kayak gunung-gunung gitu. Coba bisa nggak? Oh, mentoknya sampai 10, nggak apa-apa. Kita enter dulu. Nah, kita pentokin lagi. Nah, kita pencet A lagi, terus klik kanan subdivide lagi. Nah, ini dia nih. Kita pentokin lagi, kita tambah 4 cut. Ya, 4 cut cukup lah. 4 cut cukup. Nah, ini nih. Biar kelihatan kayak kayak jaring gini. Coba kita namanya tuh proportional editing. Nah, shortcutnya O, atau di atas tuh kalau dilihat tuh kayak gambar bulat-bulat gitu. Nah, coba kita aktifin nih. Kita klik atau nggak pencet O. Pencet O. Nah, ini kita pilih pakai vertex. Kita pilih vertex salah satu. Nah, ini kalau kita angkat, terus kita scroll pas, ntar angkatnya itu pencet G, lupa. Pencet G, terus scroll, terus ada lingkaran tuh, lingkaran. Nah, set set tuh muncul. Nah, bisa bikin tuh kayak, wah, kayak jerawat. Nah, ini anggap aja bukit. Nah, kita geser-geser aja. Kita tarik ke atas. Pencet G, tarik ke atas, lenceng sedikit, lagi G ke atas, lenceng sedikit. Ini juga G ke atas, lenceng sedikit. Ini mungkin turun sedikit. Ini turun sedikit, naik sedikit, naik sedikit, naik sedikit. Oke, turun sedikit, naik deh. Hihi, naik, naik. Oke, ini turun.
Pinggiran naik lagi. Mana ini naik lagi. Oke, ini naik lagi. Ini coba ini turun dikit deh. Ini naik lagi. Oke, coba kalau kita di tengahnya kayak gunung. Uh, mantap. Oke, cocok nih. Ini tinggiin aja lagi. Biar kayak lagi di gunung. Nah, ini kalau kurang gede nanti kita bisa scale lagi. Nah, ini kita matiin deh apa professional editing nih. Kita klik lagi. Nah, kita matiin. Jangan lupa di Ctrl S. Pokoknya kalau kalian udah puas sama resultnya, sama hasilmu sendiri, jangan lupa di save. Kita balik lagi ke object mode. Kita warna mau nah ini kan kelihatan kotak-kotak ya, nggak rata, nggak halus. Diklik kanan terus set smooth. Nah ini nih, biar halus, mengkilap kan. Nah ini kan nggak ada warna ya, coba kita langsung ke shading, bikin material baru. Nih kita namain aja nih, langsung materialnya tuh material ground. Bisa aja kita kalau itu kita warnain lah gitu kan, digelapin jadi tanah gitu, tapi basic lah itu. Kita mau tambahin kayak realness ya. Nah kita tambahin image texture lagi. Kita hubungin color sama base color. Oh, gosong gosong lagi. Terus kita cari open. Nah nih, Tiren. Tiren. Terrain. Sulit. Nah nih jadi nih. Gini aja cukup sih. Roughness-nya mungkin di fullin biar nggak terlalu mengkilap banget. Cukup lah kayak gini lah. Coba ya. Kurang lebih kayak gitu. Set, kita save, kita cek nih. Cek and recheck di Godot. Kita balik ke Godot, reload from disk. Mana? Ke aset. Nah, tuh, wih, jos banget nih. Wah, gunung banget gak sih? Oke, cocok lah. Oh, gimana? Gak apa-apa deh. Kita coba dulu, kita coba dulu. Nah, ini ground ini kita kopas ke main scene. Di mana? Buat ganti si plan tadi. Coba static bodinya kita rename aja nih. Bingung saya. Ground, kopas, klik ground, terus di control V buat kopas. Nah, nih rename juga nih. Ground model. Ground model. Nah, plan sama collision shape-nya hapus saja. Kita generate baru lagi dari ground model. Ground model, cari namanya mesh, mesh, create collision shape. Nah, kita pilih try mesh aja, try mesh. Nah, kayak gini. Sah, mantap. Terus kita coba aja nih. Kita coba play. Coba ya. Pencet F6. Wah, mantap. Jadi, tinggal kurang nih pohon nih. Uh, pohon sama kurang gelap. Ini udah mountain forest gitu ya. Mantap lah. Kita keluarin dulu. Biar kelihatan atmospheric, sebenarnya bisa kita duplikat nih. Si si ground modelnya itu kita duplikat atau enggak kita kopas lagi, tapi kita kopasnya ke main scene. Main scene, ya, kita menggunakan ground model 2.
kita duplikat lagi deh. Nah, yang dua kita scale mana? Kita scale, terus kita rotate dikit. Yes. Ups, nggak dikit sih. Nah, yang ground ini juga kita scale. Ush, salah. Scale. Nah, ini dia nih. Scale, turunin dikit, rotate dikit, set. Nah, coba ke atas dikit kali, biar kayak pegunungan, angker. Wih, lupa. F6, F6 ya. Mungkin ntar atmosferiknya ya. eh Harusnya, atau enggak nih, static bodinya juga di rotate juga. Kayaknya biar feel-nya dapet. Harusnya sih bisa lah. Coba kita rotate feel-nya. Coba. Ya Allah, salah. Pencet F6. Mungkin ntar kalau ke pinggir-pinggir biar nggak buntu banget. Oh, astaga. Coba kita scale. Nah, transform, scale. Ini kunciannya di kita disable. Y-nya kita scale nih. Coba, mana sih? Ini jadi 500 saya. Ekstrim 500. Nah, nah ini dia maksud saya. Biar kelihatan gunung guys itu. Tuh, gunung. Oke, coba. Ini 1000 deh, 1000 nih. Kita kasih extreme value. Mantap. Yang satunya juga. Nih, kita ke transform, kita scale 1000. Ntar, kita lihat dulu. Aduh, duh, tenggelam dia. Wow, mantap lah. Nih, coba kita F6. Oke, tuh, mantap tuh. Kayak gunung gitu. Nah, oke. Kita jangan lupa deh, biar rapi kita tambahin, kita kayak grouping dulu. Kita ganti ground. Kok ground sih? Environment aja, environment. Environment, drag main screen, ground sama ground, other ground kita masukin ke node environment. Kita drag ke atas nih, biar enak liatnya. Everything environment kita tipis. Nah, kurang lebih kayak gini nih groundnya nih. Dari Blender Touch. Yeah. Wow, nih biarin aja dulu. Nah, kita save. Kita balik ke mana-mana. Kita balik ke Blender. Buat apa ya? Pohon. Lupa. Ke layout. Kita ke layout. Oh ya, kita hide dulu tuh dari pencet H. Nah, pohon. Pohon itu dari tabung. Dari silinder. Coba kita tambahin nih, shift A silinder. Silinder mana ya? Kita scale aja, kita scale. Udah. Hmm, Scale tapi dikunci Z. Pencet Z. S terus Z.
kiranya sampai tinggi lah segini nih. Mungkin ya, tinggi lagi deh. S terus Z lagi. Nah, ini kita tarikin aja nih ke atas, nggak apa-apa. Nggak rapih dulu. Atau coba kita mulai dari apa lagi? Nah, kita tambahin mana silinder, silinder, terus ini muncul lah kayak gini. Biasanya ada menu secret menu lah. Coba di bawah nih add cylinder, menu add cylinder. Kita modif nih. Mungkin lebih low poly, namanya low poly sih. 10 radius diturunin paling 0,7, paling 7, something like that. Nah, anggap aja nih stem ya, tree stem, tebangan pohon ya. Yeah. Biasa ya kita ke edit mode, kita mau bikin pohonnya kelihatan alami nih. Si silindernya ini kita tarik pakai extrude, extrude kita tarik. Nah, ini bisa kita geser, pencet G, set, bebas. Ya. Terus kita rotate sedikit, pencet R, entah mau ke kanan apa ke kiri, kita rotate, terus pencet E lagi, kita rotate lagi, pencet E lagi, kita rotate lagi, pencet E lagi, kita scale. Nah, pohon nih. Anggap aja pohon sederhana lah. Terus kalau mau buat cabang gimana? Nah, ini nih. Kalau mau buat cabang, kita potong dulu nih pohonnya nih. Nah, Ctrl R namanya. Shortcutnya. Atau enggak loop cut namanya nih menunya. Loop cut. Ya, tapi kita pakai shortcutnya aja biar gampang kebiasa. Ctrl R. Cet, Ctrl Ctrl R. Terus kita kira-kira nih seginilah. Nah, kita select permukaan. Set, terserah mau apa. Terus kita extrude, extrude, kita scale, kita geser. Ini juga kita extrude, panjang bebas, kita geser ke atas, rotate. Nah, ini juga yang di belakang extrude, scale ke atas. Yes. Jadi pohon mungkin. Kita tambahin spear buat daun nanti. Pakai yang namanya icosphere aja deh. Icosphere, kita scale nih, pencet S. Terus kita drag aja nih, kita pas-pasin. Bisa shift D sih kalau mau duplikat. Shift D. Pokoknya ini proses saya buat pohon biasanya. Pohon low poly. Gak apa-apa lah. Nah, ini dia nih. Oke. Oh iya, biar kelihatan akarnya, coba nih
Kita potong atau kita langsung bisa extrude aja. Extrude scale. Bah, jelek ya. Bah, kita potong dulu pakai loop cut. Kita loop cut sekitar segini. Select permukaan nih. Kita select permukaan. Kita extrude, tarik, scale. Set, bebas. Ini juga extrude, scale. Ini juga mana sini? Extrude, scale. Extrude, scale. Kayak gini lah. Kalau kurang puas, ke bawahin mungkin lebih kayak bentuk akar. Nih, cat extrude lagi ke bawah. Extrude, scale ke bawah. Nah, ini extrude, scale ke bawah. Oke, extrude, scale, balik. Nah, kurang lebih kayak gini nih. Nah, coba dulu ya. Kita kasih material, oke? Jangan lupa di save. Kita langsung aja nih ke tab shading. Tab shading. Coba kita langsung material. Materialnya kita kasih namanya pohon. Yes, pohon. Kecil banget ya. Kita zoom dulu. Bener lagi kekecilan. Nah, karena ini ada beberapa objek, kita bisa select semua nih. Biar ke select pohonnya doang itu, coba select salah satu di permukaan pohon, terus pencet L buat nge-select yang cuman bangunan pohonnya. Nah, tuh, pencet L. Nah, ini kita bisa, ini kan ada slot ya. Nah, ini slotnya. Kita tambahin, terus kita assign. Jangan lupa klik dulu assign. Terus new material, kita ganti namanya jadi bark. Oke. Roughness-nya naikin. Kita tambahin image texture. Image texture. Sambungin. Cari namanya bark. Oke, kita lihat. Jelek ya. Nah, stretched gitu. Nah, biar nggak kayak gini, coba kita select aja nih. Gak apa-apa, select ngasal. Kita ke UV editing harusnya. Nah, ini dia nih. Gak apa-apa, kita ngasal dulu. Yang penting pohonnya jadi dulu. Kita ke menu UV nih di Blender, menu UV di atas. Terus ada namanya, mana ya? Mungkin Smart UV Project. Terus pencet unwrap. Kita bisa lihat dari mana? Material lah kayak gini nih pokoknya. Ini juga bisa di scale biar kelihatan kayak kayu bener. Nah, tuh. Wih, kayu bener. Sengganya kayak gitu. Nah, gimana daunnya? Kita tes. Kita kasih ke shading. Nah, ini yang pohon ini nih. Pohon. Oh ya, ini ke edit mode lagi ya. Kita ke edit mode. Kita select daunnya aja. Pencet L, L, L. Jangan lupa design. Set. Roughness-nya naikin. Tambahin image texture.
texture, sambungin color ke base color, kita cari top 3 PG. Nah, oh iya, karena ini bilangnya apa ya? Karena ini transparan gambarnya, jangan lupa ada alpha nih. Alpanya sambungin ke alpha. Nah, jadi bening tuh. Kita butuh itu. Kita ke UV editing lagi nih, ke tab UV editing. Kita select hanya daunnya aja. Nah, daunnya coba kita butuhnya sih mungkin apa ya? Kita ini aja, scale sama rotate. Nah, sampai sampai dia kelihatan bagus. Nah, mantep nih. Kurang lebih kayak gini lah. Jos banget ini. Oke. Udah jadi kita jangan lupa save. Nah, kita lihat di Godot. Di reload from disk. Ada aset. Wah, udah jadi nih tree-nya. Tapi ini agak ke dalam banget nih. Kita bisa ke atasin dikit si pohonnya. Kita kita drag ke atas. Eh, kita drag ke atas, pencet. Kita ke layout dulu deh. Kita pencet G, terus dikunci Z. Nah, Pak, ke atas saya dikit. Jangan banyak-banyak. Segini lah ya. Oke, cukup. Save. Oh iya, jangan lupa nih. Klik lagi nih pohonnya, klik kanan. Terus set origin through to 3D cursor. Nah, ini di save. Nah, coba reload from this. Nah, tuh kelihatan ya. Kayak pohon dilihat. Oke. Nah, kita langsung placement aja nih. Tinggal kopas-kopas nih. Wah, astaga. Ini kita rename dulu biar enak di Blender jadi tree. Kita save lagi. Nah, nih tree. Nah, kita Ctrl C nih. Terus kita taruh di environment aja. Kopas kali ya. Kopas atau drag sih sebenarnya. Bisa di drag atau dari Blender kita udah placement. Soalnya banyak nih pohon. Tapi nggak apa-apa. Eh, salah. Nah, Ctrl C. Environmentnya diklik. Nah, Ctrl paste, Ctrl V. Nah, ini kita ke menu mesh. Terus create. Jangan lupa. Hampir lupa kan. Di environment add child node dulu. Kita cari static body. Static body. Kita namain di sini tree. Tree si tree yang tadi yang gambarnya ini model kita namain tree model, kita masukin ke static body tree, rename nih. Nah, kurang lebih kayak gini. Nah, si tree model klik mesh, create collision, terus try mesh, pilih try mesh aja. Nah, ini dia langsung ada collision shape tuh. Oke, kurang lebih kayak gitu. Nah, tinggal placement aja. Emang banyak sih, tapi nggak apa-apa.
kita hati-hati placementnya juga. Kayak gini nih placementnya biar kelihatan serem. Ctrl D, duplikat. Aturan ada snapping ya aturannya. Snappingnya bisa dipilih nggak ya? Nggak ada ternyata. Kita ini deh pakai mana nih? Aturan bisa pakai ini. Scale kita scale. Uh, Ntar lihat transform aja scale-nya biar biar enak. Tuh ada pohon gede tapi lihat dulu deh ukurannya. Aduh salah. F6 ya guys. Uh di dalam juga ini lumayan tinggi. Itu juga lumayan gede. Oke kita placement deh pokoknya deh. Placement dulu sampai rapi. Kita butuh pohon-pohon gedenya nih. Pohon kecilnya juga jangan lupa. Ctrl D. D. Lucu ya kalau di scale. Hutan kok sepi ya. Ada sebenarnya sih plugin buat ini kita nggak lupa. Ini yang tengah nih kita geser. Nah, terus kita butuh pohon sedang. Taruh sini. Pohon sedang sini, 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 sini. Oke, gimana yang tembus-tembus? Atas dikit. Shoot. Mantap. Tenggelam. Atas. Putar dikit. Tenggelamkan.
Ini nih, tenggelam banget. Nah, pohon kecilnya coba kita sebarin set, sini, sini. Wah, hilang. Sebarin, 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 sebarin. Oke, udah kelihatan nih. Kayak pepohonan lah. Tinggal dirapin aja. Oke, turun-turunin. Yang tadi kita naikin biar rapih lagi. Oke, ini kayaknya last nih. Weh, oh double nih. Bentar, boleh juga nih. Bah, terbang. Horor. Ini kurang ke dalam. Set. Oke, kita lihat. Kita main. Hmm, agak sepi ya. Terbang. Ngebak. Ngebak boardnya ngebak. Tadi mana? Itu dia. Ini juga kurang putar dikit. Sebelah sini sepi ya. Banget nih. Ternyata belum. Ush, salah. Nurunin. Nah, kayak gini-gini nih. Ngeri banget. Salah.
Kenapa lagi nih? Kurang lebih kayak gini nih. Oke. Biar tambah horor kita tambahin nih kayak note kita butuhin tuh global. Bentar, ini kita rapiin dulu nih. Langsung aja deh. Klik main scene. Coba kita cari namanya, klik global. Bukan global, apa ya? World, world environment. World environment. Gelap nih tiba-tiba. Nah, ini kita di inspector kita set environment, kamera atribut kita pakai physical ya. Terus kompositor. Nah, kita save. Waduh, salah lagi. Nah, kita mau feel-nya tuh kayak horor-horor gitu. Coba nih, udah ada world environment. Kita tinggal environment-nya diklik nih di inspector, terus environment-nya kita klik. Nah, ini ada background. Ini bisa kita pakai sky aja deh. Sky kita klik nih bisa nih. Nah ya. Oh, di bawah. Sky kita klik, terus kita pilih sky. Uh, serem. Oke. Abis itu di ambient light-nya bisa di custom juga. Tapi oh deh, coba aja deh diubah warnanya. Energinya paling kencengin. Oh, nggak usah. Color kayaknya asik. Oh ya, diubah ke color, terus colornya di change nih. Mungkin ke biru-biruan, atau ke oren-orenan. Oren gelap, oren gelap. Ya, bisa-bisa. Kayak gini. Orange gelap. Ah, iya. Terus kita tambahin fog. Cukup fog. Ini kuncinya. Colornya kita ubah lah. Biasa. Kayak apa? Silent Hill. Uh, ini nih. Mungkin kita gelapin. Nah, uh, rasanya mungkin lebih gelap lagi ya. Adjustment apa? Oh, brightness dan lain-lain. Kita ke atas aja deh. Kita gelapin beberapa. Kayak ambient light gak terlalu perlu sih. Sky gak terlalu perlu juga. Sebenarnya cukup sih. Fog.
Sky background. Background. Gak perlu. Sebenarnya cukup. Ya, kuncinya di fog. Tone map kali ya. Filmic. Lalu terang. Access atau enggak biasanya red hard. Uh, exposure-nya mungkin gelapin dikit. Wih, salah. F6. Jangan lupa. Ah, kayak gini deh. Tapi rasanya masih ini ya. Oh, directional light-nya. Jangan lupa. Oh iya, shadow-nya di turn on aja biar kerasa. Mana? Kita sky only. Wah, sky only boleh deh. Tapi nggak kerasa. Light and sky, light and sky, tapi energinya diturunin, sama di rotate, rotate ke bawah. Kita lihat color mungkin gelap, dia itu agak kebiruan, merah kayaknya, merah asik. Coba kita lihat dulu. Aduh, salah lagi, F6 ya, atau gak klik yang ini. uh ini cocok nih, boleh. Selera kalian sih sebenarnya. Sekarang bikin senternya bisa nyala. Ini ada nih, kita di main player, center mana? Center. Ini kita kasih lighting, light, nah, light pakai spotlight. Ya, ini udah bentuk center gak tuh? Nah, ini kedepanin aja dikit, persis banget di depan si senternya ini, ke arah depan. Mungkin panjangin lagi nih, bulat-bulatan kecilnya nih bisa di custom. Terus kita buka drop down light, energinya dikencengin aja nih. Aduh, ini bisa tuh, udah mulai. Kita coba di scene. Waduh, salah lagi. Main scene. Nah, tuh. Oh, kurang lebar. Kurang lebar, kurang asik. Kurang lebar. Nah, tapi rotate bawah dikit deh, kayak gini. Aduh, malah ini gedein dikit, majuin. Nah, kita ke main scene, kita play lagi. Uh, kayak gini. Oke. Tapi kayaknya kependekan ya. Hihi, kependekan. Oh iya, kok jadi pendek ya? Bantet. Ntar kita lihat dulu nih. Set, kita tinggiin aja lah. Enggak ya gak? Tinggiin apa? Collision body. Sampai, nah, segini lah. Oke. Next.
Nah, naiknya kita naikin juga segini. Soalnya tadi kayaknya kita perlu tuning dikit. Nah, lampunya agak ke bawah gitu. Di lampunya agak di rotate ke bawah lagi. Coba ya kurang lebih kayak gitu. Salah. Bensin kita preview lagi. Uh, oke. Kurang lebih kayak gini. Oke, nice. Ini main scene mana? Kita cari main scene di file system nih, kita klik jadiin mana set as main scene. Nah, set. Nah, kita apply nih biar dia langsung jadi main scene aja. Ini kayaknya cahaya cahaya dari playernya nih kayaknya kurang. Kita tambahin ini aja, klik center nih. Kita tambahin Omni Light kita kasih di depan sini depan. Wah, gak enak juga ya. Berarti jangan pakai Omnilight. Spotlight aja cukup sih. Tapi rasanya aneh juga ya. Paling digedein aja. Ya, paling kayak gini. Terlalu kepotong. Ah, iya, iya, iya. Iya. Gini. Tapi jauh. Pak, naikin dikit. Biar gak kepotong. Kayak gini lah. Bah, kecil banget. Ya, kurang lebih kayak gitu. Kita save. Coba kita play lagi sekali lagi. Nah, kurang lebih kayak gini nih. Nanti tinggal kalian sesuaikan sendiri-sendiri. Bisa aja sih. Ntar ini konnya kurang gede ya. Bisa aja kalian ya kayak gini lah. Feelnya udah kayak horror banget. Wah, pohonnya masih masih terbang tuh. Ini perfect. Mantap. Kita save. Nah, ini kurang lebih integrate Blender sama Godot kayak gitulah. Nih jadinya nih. Set. Nah, kita play lagi. Play, kita coba-cobain terus pohonnya tuh. Mungkin pohonnya di modeling lagi biar ada variasi. Boleh kalian coba lanjut juga gak apa-apa. Saya ingin
mau melihat kreatif kalian kayak gimana nanti hasil lanjutannya. Nanti bisa di-share ke Discord. Tuh, uh, horor. Wih, tinggal bikin NPC-nya aja nih. Oke, sekian. Terima kasih.